Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara WTM Wisdom in the Morning, Amsal. Tiap hari Amsal 23, hari ini kita ambil dari Amsal 23 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Saudara. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Amsal ini mengatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur. Jangan dekat, jangan ada di kumpulan itu. Lalu katakan, di antara peminum dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan pakaiannya compang-camping. Akibatnya daripada minuman tadi, orang tidak sadar dan menjadi miskin, dikatakan di dalam Alkitab. Kenapa? Mengapa sampai Tuhan melarang? Mari kita dengarkan. Kenapa Tuhan melarang? Karena dosa, saudara. Kalau bukan dosa, ya saya juga tidak terlalu berani menyampaikan ini. Bukan soal perasaan, tapi ini dosa, kata Tuhan. Mari kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 5 ayat 22. Di dalam Yesaya 5 ayat 22 dikatakan, celakalah orang mereka yang jadi jago minum. Celaka yang jago minum, celaka juga yang jago mencampur minuman keras. Itu di Yesaya 5 ayat 22. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 18, jangan mabuk oleh anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal perasaan atau enggak sentimen, tidak saudara. Atau di kampung kita ini kebanyakan orang minum, jadi saya tidak bisa, bukan soal itu. Ini soal belas kasihan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, atau siapa saja yang hari ini mendengarkan firman kebenaran ini. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, amin. Di samping dosa, mari kita lihat, dengan jelas dikatakan anggur. 2890 tahun yang lalu Raja Salomo, yang ditulis oleh Raja Salomo dan tentang Amsal ini mengatakan, jangan minum anggur. Karena anggur yang hari-hari ini yang saudara saksikan, ada orang minum anggur, 14 orang, 20 orang mati seketika. Jadi anggur yang ada bukan hasil fermentasi dari buah anggur yang harganya satu botol 5 juta, namanya wine. Ini adalah anggur yang bahan bakunya itu singkong atau pepaya, yang dilakukan, ditumpuk dan terjadi pembusukan. Dulu saya kerja di dinas perindustrian, jadi saya pernah melihatnya. Dan saya sedih, maka saya sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Bapak Saudara. Saya sangat serius mempersiapkan ini untuk kita menang hari ini, amin. Anggur yang dihasilkan itu bukan anggur, tapi adalah hasil buah-buahan yang membusuk lalu terjadi cairan, lalu dicampurkanlah sedikit alkohol asli, bukan alkohol minuman, tapi alkohol pembersih kuteks, alkohol pembersih luka di rumah sakit. Jadi itu adalah bukan minuman, tapi itu adalah zat kimia, saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tentang jantung kita, tubuh yang paling rentan ketika anggur itu masuk adalah jantung, liver, dan hati, dan ginjal kita. Jantung kita itu berdetak 100.000 kali sehari. Jadi setahun itu 3.600.000 kali sehari. Dia ajaib. Tapi kalau dia masuk, itu namanya alkohol, bukan minuman tapi zat kimia. Jantung itu punya namanya BAC, blood alcohol concentration. Dia bisa mendeteksi berapa persen, karena tidak boleh 0,0, karena tidak ada toleransinya. Kalau dia tidak berhasil, maka dia lari ke liver. Liver bertugas membersihkan, dan dinyatakan oleh dokter tidak bisa juga dibersihkan oleh liver. Lalu masuk ke ginjal, terjadilah pembengkakan pembuluh darah, dan matanya merah. Ada yang buta, ada yang mati, ada yang serangan jantung, ada yang kanker. Jadi Tuhan tahu betapa bahayanya ketika kita mengkonsumsi. Maka Tuhan bilang, jauhkan, jangan berkumpul di antara para peminum. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika saya mempersiapkan renungan pagi ini, saya lama, beberapa hari ini nggak bisa saya tenang dalam mempersiapkannya. Tuhan menaruh belas kasihan yang amat sangat di hati saya. Betapa banyak orang yang sedang terjangkit, terpuruk dan susah, bahkan terancam kematian dan sakit penyakit. Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah tubuh kemuliaan Tuhan.
Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang melihat suami atau anak-anak kita terjangkit atau suka minum ini, jangan lagi dimarahin Bapak, Ibu, Saudara. Rangkul mereka. Kalau selama ini saya perhatikan kalau orang lagi mabuk, dihujat, dihina, dilempar, dibiarkan tidur di luar. Saya meminta kita dengan belas kasihan Tuhan. Firman ini mengatakan, rangkul mereka, siapkan air hangat, siapkan bajunya. Kita berbeda saudara dari yang lain. Lalu kita kasih makan supaya dia tidur. Itu luar biasa. Kekerasan tidak menghasilkan apapun. Itu Roh Kudus akan bekerja di hati Bapak atau anak kita yang sedang kerancingan daripada dia sedang sakit, minuman berlakon sedang sakit saudara. Itu racun. Amin. Mari gantikan ucapan kita yang tidak bagus tadi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Sambil kita melap tubuhnya, memandikan dia, menggantikan bajunya, kita menyanyi buat Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih suka minum, mari dengarkan firman Tuhan ini. Jangan engkau mendekat kepada perkumpulan itu. Kenapa? Karena tidak sanggup, tubuh kita tidak sanggup, kita lemah. Oleh karena itu, menyingkir dulu sementara waktu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekitar 15 tahun lalu saya sering jalan-jalan penginjilan dengan saudara-saudara, dengan tim dari gereja di berbagai kota. Waktu itu saya pergi ke Sumatera, ada di kota Medan. Di tengah malam sekitar jam-jam 11 ke jam 12, saya lihat ada orang sempoyongan di jalanan. Badannya besar, saya pikir dia habis ditabrak. Lalu saya berhenti, saya lihat, saya perhatikan. Itu dia jalan perlahan tapi goyang ke kiri, goyang ke kanan. Lalu tiba-tiba dia jatuh ke got itu. Lalu saya turun, saya tolong dia, saya berlari. Kepalanya masuk menyesep saudara. Tapi karena badannya besar, saya tidak bisa menolong. Saya ajak, ayo. Saya lihat di situ ada warung, mereka nyanyi-nyanyi di situ juga minum. Tapi mereka mengatakan, biar aja bang, itu dia tiap hari mabuk di situ. Ntar juga dia sadar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, segitu tipisnya belas kasihan kita kepada orang-orang yang sedang sakit ini. Oleh karena itu saya berpikir waktu itu, kalau saya tinggal di kota ini, di Sumatera ini, saya akan bikin suatu becak yang tukang sayur punya, yang ininya rata. Lalu setiap malam saya angkat mereka di becak itu, lalu saya mandikan, saya siapkan baju, saya bawa ke gereja atau ke rumah singgah. Lalu saya antarkan dia setelah sadar ke rumah dan ke keluarga. Saya percaya Roh Kudus, perubahan besar akan terjadi di hatinya. Ini belum dicoba. Mari gereja, mari hamba-hamba Tuhan bangkit, lakukan apa yang dikatakan firman. Jangan kita anggap dia hina, jangan kita anggap mereka itu sampah. Tapi itu adalah pekerjaan kita. Gereja sudah lama absen, gereja sudah lama lupa akan tugasnya. Gereja itu bukan hanya di mimbar, tapi adalah perbuatan kasih kita. Saya sangat tertarik dengan firman Tuhan hari ini, dan saya persiapkan dan saya bagikan kepada saudara. Setiap orang yang mendengar atau saudara punya saudara atau siapapun yang mengalami ketagihan obat minuman, bagikan. Saya percaya Roh Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Biasanya WTM itu hanya 7 menit. Hari ini boleh lebih ya. Saya menyampaikan pesan ini kepada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan pendeta di berbagai denominasi di gereja, di Ambon, di Maluku, Papua, Sulawesi, Toraja, Minahasa, dan Medan, Sumatera Utara, bahkan di Pulau Jawa, Kalimantan. Di pusat-pusat kekristenan, saya menangis melihat dan orang bertanya, kenapa justru di pusat kekristenan permabukan ini justru terjadi? Itu yang dikatakan Raja Salomo. Jangan engkau mendekat kepada kumpulan-kumpulan itu, karena Tuhan tahu akan terjadi malapetaka, kemiskinan, compang-camping, dan sakit penyakit. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara. Dalam aturan penerbangan, pilot tidak boleh membawa, tidak boleh minum. Dokter, tentara, polisi, jaksa, hakim tidak boleh minum. Belum lama ini direktur salah satu penerbangan dicopot gara-gara pilotnya jalan keluar sempoyongan, mabuk. Kenapa? Bagaimana mungkin kepala rumah tangga bisa membawa rumah tangganya dengan baik? Dia sedang mabuk saudara, itu harus kita tolong. Belas kasihan turun Tuhan atas engkau. Tugas kita sebagai hamba Tuhan, mari
Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Yesaya 5 ayat 22 tadi dikatakan, celakalah orang, celakalah mereka yang jago minum, celakalah mereka yang jago mencampur. Jadi pedagang dan peminumnya masuk dalam kategori firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak sedang membenci Bapak Ibu Saudara pedagang minuman, bukan. Tapi mari berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih jalan yang baru. Bukan harus menjual, bukan harus meminumnya. Karena ini penting buat keselamatan anak cucu kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang membencimu. Tapi firman Tuhan ini begitu kuat. Biarlah Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menolong seluruh pekerjaanmu dan memberkati usahamu. Ganti dengan segala hormat. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk Bapak Ibu dan Saudara. Mari respon firman Tuhan ini, lakukan, bagikan, supaya semua orang diberkati dan daerah kita, kampung kita tidak lagi permabukan yang menguasai, tapi kemenangan. Karena firman Tuhan itulah pesan Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab yang sudah kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari like, share kepada orang-orang. Saya percaya kekuatan doa kita, kekuatan firman Tuhan yang akan menjangkau jiwa-jiwa. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, kami telah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan membagikannya, terutama kepada saudara-saudara kami yang terikat minuman beralkohol. Tuhan belas kasihan-Mu turun atas mereka. Juga pedagangnya Tuhan, tolong Tuhan, berkati usahanya yang lain, dan mereka boleh dilepaskan, dan anak cucunya dibebaskan. Tidak ada hukuman atas mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.